Tanpa bayangan. Bab 5. Bayangan yang menghilang. Dengar Le, suara nenek pelan sekali malam itu, hampir kalah oleh bunyi kayu terbakar di tungku. Gunung itu, katanya sedang belajar bernapas lagi. Tole menelan ludah. Di luar, angin menekan dinding bambu rumah kecil mereka, membuatnya berderit-derit seperti perut lapar. Api di tungku memantulkan warna jingga di wajah nenek, membuat keriputnya tampak seperti garis-garis peta tua, peta yang mungkin bisa menunjukkan jalan menuju rahasia yang tak seharusnya dicari. Bernapas lagi Nek, tanya Tole dengan suara kecil. Iya Le, tapi napas gunung bukan seperti napas manusia. Gunung bernapas lewat bumi, lewat batu, lewat kabut. Kalau kau dengar suaranya seperti orang mendesah panjang dari bawah tanah, itu artinya gunung sedang berbicara. Tole memandangi tungku, seolah di sana ada jawabannya. Orang-orang di bawah sana bilang, napas itu keluar karena anak tanpa bayangan sudah turun dari lereng. Mereka bilang, gunung takut Le. Bayangan dunia sedang hilang satu. Nenek berhenti sebentar, menarik napas panjang seperti meniru gunung yang sedang ia ceritakan. Waktu pertama kali gunung bersuara minggu lalu, ayam-ayam berhenti berkokok. Air sumur tiba-tiba jadi keruh, dan malam itu, anjing-anjing tak mau diam. Semua menggonggong ke arah yang sama, ke arah puncak yang tertutup kabut. Tole tahu Nek, katanya cepat, mencoba tampak berani. Pak Lurah bilang, itu cuma batu runtuh. Nenek tersenyum, tapi senyum itu tipis dan dingin. Pak Lurah selalu bilang begitu Le. Dari dulu juga begitu. Tapi dulu, waktu aku seusiamu, aku pernah dengar suara itu juga. Bedanya, waktu itu belum ada anak tanpa bayangan. Tole menegakkan badan, sorot matanya nyala oleh rasa ingin tahu yang bercampur ngeri. Terus waktu itu apa yang terjadi, Nek? Yang terjadi, nenek tertawa pelan, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang menahan kenangan pahit. Waktu itu, sawah-sawah berhenti tumbuh. Padi jadi kuning sebelum waktunya, dan orang-orang mulai bicara tentang bayangan yang meninggalkan tubuhnya. Tole enggak paham, bayangan Le. Bayangan itu bukan cuma bentuk gelap di tanah. Ia itu pengingat, bahwa tubuh kita masih punya ikatan dengan bumi. Kalau bayangan pergi, berarti bumi sedang melupakan seseorang. Tole menelan ludah lagi. Jadi anak itu, dilupakan bumi. Nenek mengangguk perlahan. Mungkin, atau mungkin dia sendiri yang melupakan bumi. Tak ada yang tahu pasti. Tapi sejak kabar tentang anak itu berembus, gunung mulai menghela napas lagi. Suaranya seperti dengusan panjang, lembut tapi berat, seperti orang yang menahan tangisnya di dada batu. Tole menunduk, menatap lidah-lidah api yang menjilat kayu. Nek, suara itu bisa didengar di sini. Kalau malamnya sunyi bisa Le. Tapi jangan dengarkan terlalu lama. Orang bilang, kalau kau dengarkan sampai akhir napasnya, gunung bisa balik memanggil napasmu. Tole merinding, bahunya otomatis naik, seperti ingin melindungi dirinya dari udara dingin yang tiba-tiba menipis. Nenek menambahkan kayu ke tungku, bunyinya berderak pelan. Dulu orang-orang percaya setiap kali gunung menghela napas panjang, ada sesuatu yang lahir atau mati. Kadang cuma pohon yang tumbang di lereng, kadang seekor kijang. Tapi kali ini Le, orang-orang bilang yang lahir bukan sesuatu, melainkan seseorang. Tole mengangkat wajahnya, matanya besar dan bulat. Seseorang. Nenek mengangguk lagi. Ya, dan katanya, waktu dia lahir, bayangannya tak mengikuti. Sejak itu, bumi jadi resah. Gunung jadi sesak, seolah dunia kehilangan separuh dari ingatannya. Nenek lalu menatap ke arah jendela bambu yang menembus gelap. Kau tahu Tole, gunung itu bukan cuma tumpukan batu. Ia punya telinga, mata, dan hati. Ia bisa marah, tapi juga bisa sedih. Kadang, suaranya itu bukan tanda murka, tapi rintihan. Tole enggak mau dengar gunung rintih, gumam Tole, suaranya hampir hilang. Jangan takut Le, kalau kau dengar suara itu dan kau jawab dengan doa, gunung akan diam. Tapi kalau kau pura-pura tak dengar, gunung akan datang mencari siapa yang mengabaikannya. Api di tungku tiba-tiba berdesis, seolah menyetujui perkataan nenek. Asapnya naik perlahan, membentuk bayangan aneh di dinding, seperti siluet kepala raksasa yang bernapas pelan-pelan. Tole tahu kenapa nenek selalu nyalain api tiap malam. Tole pikir biar enggak kedinginan. Itu salah satu sebab, tapi ada sebab lain. Nenek mencondongkan tubuh,
suaranya turun jadi bisikan. Api ini Le, adalah satu-satunya yang bisa bikin bayangan tetap tinggal di rumah. Tanpa api, bayangan bisa ikut pergi bersama kabut. Tole menatap bayangannya di dinding. Bergoyang pelan, masih menempel. Ia mengembuskan napas lega. Nenek melanjutkan, kabar dari gunung itu bukan cuma suara Le. Kadang dia datang lewat mimpi. Kadang lewat bisikan di sumur, atau bayangan yang menoleh lebih dulu sebelum tubuhnya. Tole belum pernah mimpiin gunung. Belum, tapi kalau suatu hari kau bermimpi melihat kabut turun ke Tungku, itu tandanya gunung sudah memanggil namamu. Tole menutup telinganya. Nek jangan ngomong gitu. Nenek tersenyum lagi, tapi kali ini matanya sayu. Tak usah takut Le, gunung tak pernah memanggil orang yang tak punya rahasia. Kau belum punya rahasia, kan? Tole menggeleng cepat. Belum Nek, bagus. Nenek mengusap kepala cucunya, tangan tuanya hangat oleh panas Tungku. Kalau begitu, dengar baik-baik. Kabar dari gunung itu bukan cuma untuk ditakuti. Itu juga tanda, bahwa dunia masih mau berbicara. Yang perlu kau takutkan Le, adalah saat dunia berhenti bersuara. Saat tak ada lagi napas, tak ada lagi gema, dan tak ada bayangan yang bisa mengikuti langkahmu. Tole diam. Api berderak sekali lagi, mengirim kilau ke wajahnya yang kini tak sepenuhnya yakin apakah bayangannya di dinding masih bergerak karena api, atau karena sesuatu di luar sana ikut bernapas bersama gunung. Nenek menambahkan, nyaris seperti berdoa, gunung selalu menjaga rahasia siapa yang lahir darinya Le. Tapi begitu rahasia itu keluar dari kabut, dunia pun ikut berubah. Jadi kalau besok kau dengar tanah bergetar atau suara panjang dari puncak, jangan tanya-tanya. Tutup telingamu, dan ingat doa nenek, semoga bayanganmu tak ikut pergi. Tole menggenggam lututnya, merapat ke Tungku, dan malam pun jadi semakin panjang, semakin diam, seolah gunung di luar sana baru saja menarik napas pertama setelah sekian lama tertidur. Dengar baik-baik lagi Le, suara nenek terdengar serak tapi lembut, seperti asap yang melayang keluar dari mulutnya. Cerita ini bukan dari orang kampung, bukan juga dari kitab atau mimpi. Ini dari rahim bumi sendiri. Tole memeluk lututnya, tubuh kecilnya mendekat ke api yang makin kecil. Di luar, angin gunung terdengar lebih berat, seperti langkah kaki raksasa yang berjalan di balik kabut. Nenek pernah bertemu seorang perempuan aneh Le. Waktu itu nenek masih muda, belum setua ini. Orang-orang memanggilnya Dukun Rahim. Dukun Rahim. Tole mengulang pelan, takut tapi penasaran. Nenek mengangguk. Ya Le, bukan dukun sembarangan. Katanya, ia bisa bicara dengan rahim dunia. Ia tahu kapan bumi ingin melahirkan, dan kapan bumi lupa caranya. Tole menatap api, lalu menatap bayangannya sendiri di dinding. Terus nenek ketemu dia di mana? Di balik kabut, di tempat yang enggak punya nama, di lereng sebelah barat gunung. Nenek menatap jauh, matanya seolah kembali ke masa itu. Waktu itu, gunung sedang gelisah. Tanah sering bergetar, tapi tak ada yang runtuh. Orang-orang takut, jadi aku berangkat sendirian, bawa sesaji, beras, bunga kenanga, dan sebutir telur ayam kampung. Tole menelan ludah. Kenapa nenek berani ke sana? Karena aku dipanggil dalam mimpi Le. Dalam mimpiku, ada suara perempuan bilang, dunia sedang lupa melahirkan. Suaranya seperti nyanyian yang datang dari dalam tanah. Begitu aku bangun, tubuhku berbau tanah basah, dan di bawah tempat tidurku ada segumpal tanah yang hangat. Tole memelototkan mata. Tanahnya hidup. Nenek tersenyum samar. Mungkin juga bukan. Tapi dari sanalah aku tahu, aku harus pergi. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita lagi. Suaranya mengalun seperti mantra. Aku berjalan sendirian pagi itu. Kabut turun sampai ke lutut, dan udara rasanya seperti kapas basah. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik. Cuma bunyi nafasku sendiri dan detak jantungku yang keras. Nenek memejamkan mata, seolah ia masih di sana. Di tengah jalan, aku bertemu seekor anjing hitam. Dia duduk di tengah jalan, menatapku. Tapi matanya bukan seperti mata hewan Le. Mata itu, seperti punya manusia. Aku mau usir dia, tapi anjing itu malah berdiri dan berjalan lebih dulu, seolah menyuruhku ikut. Tole enggak mau punya anjing kayak gitu, gumam Tole, suaranya nyaris tak terdengar. Nenek tertawa pelan, tapi tawa itu cepat padam. Dia bukan anjing biasa Le.
Karena waktu aku sampai di balik tebing tempat kabut paling tebal, anjing itu berhenti, lalu berubah jadi perempuan. Tole terlonjak sedikit. Berubah? Iya, perempuan tua dengan rambut panjang sampai tanah, matanya bening, tapi di sekelilingnya udara jadi bergetar. Itulah dukun rahim. Nenek menatap api, wajahnya diterangi cahaya jingga yang bergetar pelan. Dia bilang, dunia sedang lupa melahirkan. Katanya, rahim dunia sudah kering. Setiap makhluk yang lahir sekarang, tak membawa bayangan. Kayak anak tanpa bayangan itu. Ya Le, tapi waktu itu belum ada dia. Belum ada yang tahu, bumi bisa melahirkan sesuatu tanpa bayangan. Nenek menunduk, suaranya pelan. Dukun rahim bilang, ada celah yang terbuka di antara dunia dan kabut. Di sanalah rahim dunia dulu berdenyut, tempat semua makhluk pertama kali ditanam sebelum lahir. Tole enggak ngerti, Nek, rahim dunia itu kayak apa? Kayak gua, jawab nenek pelan. Tapi gua yang hidup, dindingnya berdenyut seperti dada yang bernapas. Di dalamnya ada air, tapi bukan air sungai. Air itu hangat, dan kalau kau sentuh, kau bisa dengar suara dunia dari dalamnya, suara yang lembut, seperti ibu yang sedang meninabobokan anaknya. Tole menggigil kecil. Terus, nenek lihat gua itu. Nenek menggeleng. Belum, aku cuma dikasih mantra sama dukun rahim. Katanya, kalau dunia mulai lupa lagi cara melahirkan, aku harus bacakan mantra itu di depan tungku, supaya api tetap jadi pintu antara dunia dan rahim bumi. Tole pernah dengar nenek bisik-bisik waktu malam. Nenek tersenyum pelan. Itu Le, itu mantranya, tapi jangan ulangi ya, kata dukun rahim, kalau diucapkan oleh orang yang belum siap, rahim dunia bisa salah dengar. Dia bisa melahirkan sesuatu yang tak diminta. Tole memeluk dirinya lebih erat. Api di tungku mengerjap pelan, seperti jantung yang berdetak lambat. Nenek sempat nanya ke dukun rahim, kenapa dunia bisa lupa melahirkan. Dia cuma jawab, karena manusia lupa berterima kasih. Katanya, setiap bayi yang lahir sekarang membawa lebih banyak takut daripada syukur. Dan setiap ketakutan yang tidak disembuhkan akan tumbuh jadi anak tanpa bayangan. Tole takut Nek, suaranya kecil sekali. Tak apa Le, takut itu tanda kau masih punya bayangan. Nenek mengelus kepala Tole, jemarinya kasar tapi hangat. Yang berbahaya itu kalau kau sudah berhenti takut, karena berarti bayanganmu mulai menjauh. Api di tungku memercik sedikit, seolah menandai jeda. Nenek melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, seperti rahasia yang cuma boleh diketahui oleh mereka berdua. Sebelum aku pergi, dukun rahim kasih aku benda kecil. Bentuknya seperti telur batu, warnanya abu-abu muda. Katanya itu potongan rahim dunia yang membeku. Aku harus jaga baik-baik, jangan sampai pecah. Tole pernah lihat enggak Nek? Nenek tersenyum samar. Sudah kau lihat Le, tapi mungkin kau enggak sadar. Telur itu selalu ada di bawah tungku ini. Setiap kali api menyala, telur itu hangat lagi, dan dunia bisa bernapas sebentar. Tole menunduk ke arah tungku. Api menari, mengeluarkan suara lembut seperti orang mendengkur. Kalau telurnya pecah, tanyanya, pelan. Kalau pecah, maka dunia akan berhenti melahirkan bayangan sama sekali. Setiap manusia yang lahir cuma akan jadi kulit kosong. Berjalan, bicara, tapi tak terikat pada bumi. Tole enggak mau dunia kayak gitu. Tak ada yang mau Le. Tapi dunia kadang tak sempat menunggu kita mau atau tidak. Nenek menatap api dalam-dalam, lalu berbisik seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Dukun rahim bilang, kalau gunung mulai bernapas lagi, berarti rahim dunia mulai bangun. Tapi kalau napas itu berubah jadi gemuruh, berarti rahim itu sedang kesakitan. Tole, dengerin, ya. Waktu napas gunung itu datang lagi, kau harus diam, jangan panggil siapa-siapa. Dunia sedang menunggu bayi barunya lahir, atau bayangannya hilang. Api di tungku tiba-tiba membesar sedikit, membuat bayangan di dinding menari-nari liar. Nenek menatapnya tanpa berkedip. Dukun rahim juga bilang satu hal lagi Le. Dunia ini tidak melahirkan tanpa alasan. Setiap kali sesuatu lahir tanpa bayangan, pasti ada seseorang yang dulu pernah membuang bayangannya ke kabut. Tole memelototkan mata. Membuang bayangan. Nenek menatapnya dengan tatapan dalam yang membuat udara terasa berat. Ya, kadang manusia ingin lupa, kadang ia ingin ringan. Tapi bayangan bukan beban Le. Bayangan itu janji. Kalau kau membuangnya, dunia akan menagih dengan caranya sendiri.
Angin dari celah jendela meniup lembut, membuat api merunduk. Asap naik ke atas, tipis dan melingkar, lalu hilang ke atap. Tole, kalau suatu malam nanti kau lihat kabut masuk lewat sela pintu, jangan usir. Cukup bilang dalam hati, aku belum siap dilahirkan lagi. Dunia akan mengerti. Tole menggigit bibirnya. Nenek, dukun rahim itu masih hidup. Nenek menatap jauh, seolah melihat sesuatu di balik dinding api. Dia tak mati, Le. Cuma kembali ke rahim dunia. Kalau kau lihat perempuan tua berjalan sendirian di kabut, jangan ganggu. Bisa jadi dia sedang mengingatkan dunia cara melahirkan. Tole memeluk nenek lebih erat. Di luar, kabut menebal. Gunung di kejauhan seolah mendengarkan. Dan malam itu, saat api di tungku meredup jadi bara, terdengar suara jauh dari arah puncak, pelan, panjang, seperti napas pertama setelah kelahiran. Nenek menatap ke sana tanpa berkedip, lalu berbisik pada Tole, "Itu, Le, dunia baru saja mengingat sesuatu yang pernah ia lupakan." Api di tungku tinggal bara merah. Nenek belum berhenti bicara, meski kata-katanya kini pelan sekali, seperti gumaman yang diselipkan di antara dengus napas. "Tole," katanya, tapi suaranya nyaris tak sampai. Cucu kecil itu sudah setengah tertidur, kepalanya miring ke sisi tungku, pipinya kemerahan oleh hangat api. Nafasnya teratur, tapi matanya belum benar-benar lelap, masih ada celah kecil di antara kelopak, seolah dunia di dalam mimpi dan dunia di depan tungku sedang saling menunggu. Nenek tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena tahu cerita belum selesai. Ia menatap bara itu lama-lama, seolah dari situ ada wajah lain yang mengintip balik. "Dulu," katanya lirih, "setiap kali dunia melahirkan, ada yang datang menjaga. Tapi kini penjaga itu tak muncul lagi. Barangkali ia juga sudah kehilangan bayangannya." Suara tungku berderak. Bara jatuh, mengeluarkan bunyi kecil seperti napas tersengal. "Tole, kau dengar, Le?" Tole menggeliat kecil, tidak menjawab. Nenek tersenyum lagi. "Tak apa, kadang anak-anak tak perlu menjawab. Dunia pun tahu kapan harus diam." Ia mengambil sepotong kayu kecil, mendorongnya perlahan ke dalam bara. "Tole tahu kenapa kita suka duduk di depan api." Diam, hanya bunyi napas Tole yang kecil dan lembut. "Karena disinilah dunia paling jujur," lanjut nenek. "Api tak pandai berbohong. Ia selalu menunjukkan bayangan yang sebenarnya, bahkan kalau bayangan itu sudah tak punya tubuh." Tole menggumam dalam tidur, entah menjawab atau hanya menirukan suara angin. Nenek menatap wajah cucunya dengan lembut, lalu menunduk lagi ke tungku. "Dulu, waktu aku masih gadis, aku pernah lihat sesuatu di dalam api," katanya lebih pelan, seolah tidak ditujukan untuk Tole lagi. "Bukan cahaya, bukan bayangan, tapi sesuatu di antaranya." Ia bicara dengan suara yang bukan suara. Katanya, "Setiap cerita yang diulang akan menjadi tubuh baru bagi dunia. Mungkin itu sebabnya aku tak bisa berhenti bercerita." Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang seperti doa. "Kalau besok dunia melahirkan lagi, semoga ia melahirkan ingatan, bukan ketakutan." Angin dari celah jendela menyusup ke dalam rumah, meniup rambut abu-abu nenek. Asap tungku melayang pelan, membentuk pola yang aneh, seperti tangan yang hendak menyentuh sesuatu, lalu hilang sebelum sempat menggenggam. "Tole," nenek memanggil lagi, tapi kali ini suaranya nyaris bukan suara manusia. Ada nada yang dalam, berat, seolah datang dari bawah lantai. "Kalau kau dengar namamu dipanggil dari dalam kabut, jangan menoleh. Itu bukan nenekmu yang memanggil." Tole menggeliat lagi, bergumam pelan, "Nek." "Iya, Le, nenek di sini." Ia membelai rambut cucunya, tapi matanya tak lepas dari tungku. Bara di dalamnya bergetar, dan di tengah bara itu, ada sesuatu yang bergerak, kecil, samar, tapi pasti. Seperti denyut jantung di dalam batu. "Tole, kau tahu kenapa gunung itu bernapas?" Tak ada jawaban, "Karena gunung juga bermimpi," katanya pelan. "Dan setiap kali gunung bermimpi, kabut jadi pintunya. Siapapun yang tertidur dengan hati terbuka bisa ikut masuk ke dalam mimpinya. Mungkin malam ini kau akan ikut juga, Le." Tole kini benar-benar terlelap. Kepalanya bersandar di lutut nenek. Api menurun, bara berkurang, tapi cerita nenek belum habis. "Kalau nanti kau lihat aku di sana," katanya pelan, "entah kepada siapa, jangan sapa. Aku bukan nenekmu lagi di tempat itu. Aku cuma penjaga pintu antara napas dan bayangan.
Angin di luar menebal, dinding bambu bergetar, dari jauh terdengar suara rendah, mirip dengungan yang tumbuh dari perut bumi. Nenek menutup matanya, tapi bibirnya terus bergerak, mengucap mantra lama, suara yang bahkan udara enggan meneruskan. Tole tak boleh kehilangan bayangan, katanya. Jangan ambil dulu yang belum waktunya. Api di tungku meredup jadi cahaya lembut. Tapi di dinding, bayangan mereka berdua masih menari-nari, meski tak lagi seirama. Bayangan Tole tampak diam, sementara bayangan nenek bergerak pelan, seolah membisikkan sesuatu kepada gelap. Dunia, bisik nenek, kalau kau memang ingin melahirkan, lahirkanlah dari cahaya yang lembut. Jangan dari takut, anak ini belum siap melihatmu. Sebuah suara kecil terdengar dari dalam tungku, tik, tik, seperti batu yang retak. Nenek menatapnya dengan mata lelah. Ia tahu, telur batu yang disembunyikan di bawah bara mulai hangat lagi. Waktunya dekat, gumamnya. Rahim Dunia sudah bergeser. Ia menoleh ke arah Tole. Anak itu masih tidur, tapi napasnya kini cepat. Wajahnya tampak pucat di bawah cahaya api yang nyaris padam. Le, katanya lirih, kalau nanti kau bermimpi ada perempuan berbaju kabut datang ke rumah ini, jangan lari. Itu dukun Rahim. Dia cuma mau memastikan Dunia masih punya jalan keluar. Ia mengembuskan napas panjang, lalu menatap langit-langit bambu yang mulai menghitam oleh asap. Dulu aku pikir cerita ini akan berhenti di aku, tapi ternyata tidak. Dunia selalu mencari telinga baru. Angin meniup lebih keras, api padam, tapi entah kenapa, tungku tetap berpendar samar. Dari dalamnya terdengar suara halus, seperti napas panjang, atau mungkin isak yang ditahan. Nenek tersenyum. Ya, aku dengar, katanya pelan kepada sesuatu yang tak terlihat. Kau sedang lahir lagi, iya. Tapi jangan ambil cucuku dulu. Biarkan dia tidur sampai pagi. Tole menggumam dalam tidurnya, menyebut sesuatu yang tak jelas, mungkin nama, mungkin doa. Nenek membenarkan selimutnya, menatap wajah kecil itu lama-lama. Bayanganmu masih di sini, bisiknya. Jangan pergi dulu. Malam makin dalam. Di luar, gunung kembali menghela napas panjang, berat dan lembut. Tanah sedikit bergetar, cukup untuk membuat tungku berderak pelan. Nenek menatap bara terakhir yang kini tinggal setitik merah, lalu berbicara sekali lagi, bukan kepada Tole, bukan kepada dirinya, tapi kepada sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tak tidur. Kalau Dunia ingin melahirkan, lahirkanlah pagi, jangan malam, karena malam terlalu sunyi, dan setiap sunyi menyimpan jalan bagi yang hilang, dan di antara gelap yang benar-benar pekat, Tole akhirnya terseret ke dalam tidur yang dalam, begitu dalam, hingga kabut dari luar seolah menyelinap masuk, pelan-pelan, mencium keningnya, dan berbisik, selamat datang di rahim Dunia. Bara padam. Rumah tenggelam dalam dingin. Tapi dari arah tungku, samar-samar, masih terdengar suara nenek, lirih dan jauh. Cerita belum selesai, Le, belum selesai.